Selamat malam pemirsa. Masuk program legislasi nasional sejak 3 tahun lalu atau 2016, rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual hingga kini masih jauh dari kata final. Padahal payung hukum yang ajak ini sangat dibutuhkan, mengingat aturan hukum yang ada ini masih dianggap atau dinilai belum adil untuk mendudukan pelaku dan korban adil di mata hukum. Lantas apa kemudian yang membuat pembahasan rancangan undang-undang ini lambat di DPR, dan juga apakah draft yang ada saat ini memang sudah mengakomodir kekosongan hukum yang selama ini banyak dikeluhkan? Inilah Partai Bicara Lawan Kekerasan Seksual. Komnas Perempuan menyatakan Indonesia berada dalam status darurat kekerasan seksual. Sangat darurat karena apa? Yang pertama soal angka itu sudah tak terhitung ya. Kalau dari catatan Komnas Perempuan terakhir itu dalam sehari ada 35 kasus. Tiap 2 jam ada 3 kasus. Hanya 10% kasus yang bisa naik ke dalam persidangan. Tak hanya bicara angka, RUU ini juga dibutuhkan menambal celah hukum yang tidak dapat diakomodir oleh undang-undang yang ada. Selama ini kasus-kasus kekerasan seksual kita gunakan kitab undang-undang hukum pidana, yaitu secara general ya mengatur, dan di dalam KUHP hanya mengenal pencabulan dan perkosaan. Selain payung hukum yang jelas untuk menindak pelaku kekerasan seksual, RUU ini juga diproyeksikan mengatur langkah penanganan korban kekerasan seksual. Dalam KUHP itu bukan kurang, bahkan tidak ada dalam hal perlindungannya. Sehingga dengan adanya RUU PKS ini diharapkan secara maksimal dapat melakukan proses perlindungan itu sendiri. Selama ini di dalam KUHP-nya sendiri hanya mengatur soal hukuman saja terhadap pelakunya. Tapi penanganan pemulihannya tidak ada aturan hukumnya. Nah, ini yang menjadikan RUU ini sebagai lex spesialis dan juga pembaharuan hukum. Poin yang harus dititik tekankan pada undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu adalah bahwa perlu ada pencegahan dan perlu ada rehabilitasi terhadap korban kekerasan seksual. Meski sudah digagas sejak tahun 2016 dan masuk daftar prolegnas prioritas 2018, nyatanya hingga kini RUU prolegnas mandek di tangan anggota dewan. Sampai saat ini belum ada pembahasan pasal per pasal. Baru kami melakukan RDPU. RDPU itu apa? Rapat dengar pendapat umum. Ya, langsung saja saya ingin perkenalkan narasumber yang sudah hadir di studio Partai Bicara malam hari ini. Yang pertama dari ujung kanan ada anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Khairul Munas. Selamat malam, Khairul. Malam. Dan juga di sebelah kirinya langsung juga ada anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan, Diah Pitaloka. Selamat malam Mbak Diah. Malam. Apa kabar? Dan juga yang terakhir di sebelah kanan saya persis ada Wakil Ketua Komisi 8 RI dari fraksi Partai Golkar, Aceh Hasan Syadzili. Selamat malam Kang. Selamat malam. Assalamualaikum. Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga di sebelah kiri saya ada Komisioner Komnas Perempuan Sri Nur Herwati. Selamat malam Bu Sri. Dan juga terakhir ada Ketua Komnas Perlindungan Anak Indonesia Susanto. Selamat malam Mas Susanto. Selamat malam. Assalamualaikum. Sebelum kita awali perbincangan, saya ingin mengajak Anda pemirsa semua di rumah untuk melihat grafis satu ini yang ada di belakang saya. Kita lihat sama-sama, juga narasumber yang ada di studio bisa kita simak bersama-sama. Ini adalah grafis sebuah petisi yang diinisiasi oleh seseorang pada beberapa waktu lalu ini di change.org yang mengajak masyarakat untuk menolak draft RUU PKS penghapusan kekerasan seksual. Ini sampai hari kemarin saja sudah ada 148.000 orang yang menandatangani petisi ini dari target 150.000 orang. Komentarnya beragam, kita lihat. Bahkan juga ada komentar dari Komisi 8 sendiri dari fraksi PKS yang menganggap bahwa draft yang ada saat ini masih
dari perspektif di sana masih perlu lagi dikritisi dan perlu lagi dirombak lagi draftnya. Ini mungkin saya harus konfirmasi ini dulu ke DPR dulu dari Kang Aceh deh, Wakil Ketua Komisi 8. Memang sejauh mana sebenarnya sih Kang pembahasannya? Prolegnas sudah dari tahun 2016, sudah 3 tahun berjalan. Apa yang membuat ini belum kunjung dibahas? Baru RDPU? Ya, kami sebetulnya ingin mendapatkan masukan sebanyak-banyaknya dari masyarakat ya. Terkait dengan, terutama saya kira soal substansi dari, misalnya yang paling penting soal apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual tersebut ya. Nah, kekerasan seksual ini kalau misalnya melihat dari definisi yang selama ini berkembang di masyarakat tentu menimbulkan banyak multitafsir. Istilah misalnya kekerasan dalam pengertian bahwa ada tindakan melakukan hubungan secara paksa, lalu kemudian ada istilah bagaimana kalau misalnya melakukan hubungannya itu dengan suka sama suka. Lalu orang kemudian menafsirkan bahwa itu adalah bagian dari mafhum mukhalafahnya bahwa itu dibolehkan gitu untuk melakukan tindakan perzinahan. Padahal sebetulnya maksudnya tidak begitu. Ya. Ini sekaligus menjawab PKS mungkin ya teman-teman dari PKS menganggap ini Karena belum mengakomodir nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai akademis, ketimuran. Saya kira perdebatan soal itu masih sangat mungkin untuk dibuka ya. Kenapa? Karena seperti yang disampaikan tadi bahwa pembahasan terkait dengan misalnya soal hulunya tersebut itu masih dibuka untuk kemudian kita perdebatkan seperti apa sehingga tidak menimbulkan banyak tafsir-tafsir yang berbeda begitu. Nah, saya kira apa yang disampaikan oleh fraksi PKS, saya kira itu juga terlalu jauh ya. Mengatakan bahwa undang-undang PKS ini atau RUU PKS ini bisa menimbulkan satu interpretasi bahwa ini sangat liberal gitu ya. Pro terhadap perzinahan. Saya kira pembahasannya saja masih kita information gathering dari berbagai macam pihak gitu. Dan kita tahu kami sudah menyepakati terutama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan bahwa kita baru akan membahasnya ini dalam daftar isian masalah ya dalam masa persidangan yang akan datang setelah. Kapan itu? Mungkin setelah Pileg Pilpres? Enggak, kita berharap dalam waktu dekat sudah mulai dibahas pembahasan daftar isian masalahnya ya. Karena memang kita tahu, jujur harus saya katakan bahwa di Komisi 8 ini banyak sekali pembahasan undang-undang yang lain. Walaupun kami tidak ingin mengatakan bahwa ini dianggap oleh kami bukan prioritas, tapi misalnya otomatis soal prioritas karena sudah masuk prolegnas kan itu prioritas semua. Tapi misalnya kita mendesak untuk misalnya soal BPIH ya, biaya penyelenggaraan ibadah haji, kemudian undang-undang yang lain yang saya kira juga penting untuk menjadi. Apakah tidak melihat ini ada konteks kedaruratan seperti tema kita malam hari ini, darurat kekerasan seksual? Kami memandang ini penting. Hanya saja kan yang harus menjadi persoalan adalah bagaimana kita harus lebih hati-hati, jangan sampai muncul penafsiran yang seperti begini. Ya. Oleh karena itu dari berbagai macam pihak kita coba untuk undang gitu. Misalnya pertama itu kita harus mendapatkan berbagai masukan dari berbagai. Yang kedua kita pun juga harus hati-hati. Kenapa? Karena ini akan terkait dengan undang-undang yang lain. Misalnya undang-undang tentang KDRT, undang-undang KUHP yang tadi disampaikan, undang-undang terhadap perlindungan anak, undang-undang tentang kesehatan reproduksi dan lain sebagainya. Jadi kami mencoba untuk merangkum dari berbagai macam. Pertama dari aspek pemikiran, yang kedua juga dari aspek legislasi yang lain. Karena ini menyangkut dengan hal yang sangat strategis buat kita. Saya ingin minta tanggapan. Prinsipnya kami di Komisi 8 menyepakati bahwa perlu adanya upaya pencegahan pertama itu. Kalau penindakannya saya kira memang harus kita sisir. Yang paling penting lagi adalah rehabilitasi korban kekerasan. Saya ingin minta tanggapan dari Komnas Perempuan. Bu Sri, bagaimana melihatnya dari draft yang sudah beredar ini? Ada sejumlah hal kontroversial? Saya kira Komnas Perempuan kan sudah menyusun dan memberikan masukan kepada DPR terkait dengan upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mengatasi situasi darurat terkait dengan kekerasan seksual. Ada 6 elemen penting yang harus ada di dalam RUU penghapusan kekerasan seksual. Yang pertama adalah terkait dengan jenis tindak pidana. Kenapa?
Karena memang selama ini korban, terutama perempuan dan anak, sulit mendapatkan akses keadilan karena jenis kekerasan seksual yang dialaminya tidak dikenali dalam KUHP maupun undang-undang lex spesialis lainnya. Bahkan dalam undang-undang PKDRT, perdagangan orang tidak dikenali. Contohnya yang baru saja dialami oleh baik Nuril, saya kira itu contoh yang paling dekat. Baru-baru ini laporannya di SP3-kan, tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan. Karena memang itu belum diakomodir. Tidak diakomodir, dipersepsikan tidak diakomodir di dalam KUHP. Sementara juga ada keterbatasan soal pemahaman dan juga keterampilan penegak hukum di dalam menginterpretasikan undang-undang yang ada. Nah, ini saya kira menjadi catatan penting kenapa jenis tindak pidana memang harus ada di dalam RUU penghapusan kekerasan seksual. Dan penyusunan ini memang berdasarkan... Dari draft-draft yang ada, dari poin-poin pasal-pasal yang sudah bisa kita lihat selama ini di media, apa poin mana yang paling krusial bisa harus segera dirubah dari draft yang sekarang dianggap kontroversial itu yang masih belum diakomodir? Yang belum diakomodir dari draft yang ada sekarang, saya kira kan kita belum bahas. Belum dibahas. Artinya 6 elemen, saya harus melanjutkan 6 elemen ini harus ada. Jenis tindak pidana, pemidanaannya, pemulihannya, pemantauan, dan juga pencegahan. Nah, pencegahan inilah menjadi ranah-ranah yang kita pastikan semua stakeholder harus terlibat. Dari negara yang diwakili oleh pemerintah sampai pada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga pelibatan keluarga. Atau mungkin berangkat dari definisi, karena ini kabarnya juga masih menuai perdebatan. Mungkin kita bisa lihat di belakang, ini adalah draft dari pasal 11 di draft rancangan undang-undang PKS, yaitu setiap orang, pasal 11 ayat 1, setiap orang dilarang melakukan kekerasan seksual. Di ayat 2-nya kekerasan seksual terdiri dari sekian poin, diantaranya pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan. Dari poin-poin ini saja misalnya, contohnya Bu Sri. Iya, dari 9 jenis yang kita susun, sifatnya gradasi, jadi bertingkat. Pelecehan seksual adalah yang paling ringan. Kemudian lebih berat lagi eksploitasi seksual. Ini terkait dengan kasus-kasus relasi personal, kemudian pemaksaan kontrasepsi, karena memang ada hal-hal. Ini gimana nih poinnya? Pemaksaan kontrasepsi saya contohkan. Saya contohkan, ada seorang ibu mengalami KDRT, kemudian pada saat melahirkan, dia harus operasi sesar, yang dimintai persetujuan dan yang meminta pemasangan kontrasepsi adalah suaminya. Sementara itu kasusnya adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kalau kita masukkan di dalam undang-undang PKDRT, pemaksaan kontrasepsi ini nggak masuk, Pak. Di dalam kekerasan seksual yang diatur di dalam undang-undang PKDRT. Kekerasan seksual di dalam undang-undang PKDRT hanya melarang hubungan yang tidak disukai atau pemaksaan hubungan yang memang tidak diinginkan oleh istri. Sementara pemaksaan kontrasepsi itu nggak ada. Apalagi pengangkatan rahim. Nah, kasus yang ada itu sampai mengangkat rahim. Atau kasus-kasus yang terjadi dialami oleh kelompok disabilitas. Yang itu paling banyak terjadi. Kemudian pemaksaan aborsi, selama ini di KUHP yang ada, itu melarang ibu yang melahirkan untuk melakukan aborsi atau pihak-pihak lain yang membantu. Tetapi orang yang memaksa jarang terjerat. Selama ini ketika ada kasus-kasus kehamilan tidak diinginkan, si ibu melakukan aborsi, yang diproses adalah si ibunya. Tapi orang yang memaksakan, yang memfasilitasi, yang memaksakan itu sendiri tidak ada. Dan itu belajar dari kasus juga. Ya, kemudian di kasus pemaksaan perkawinan, ini memang terjadi pada perkawinan anak yang beberapa waktu ini sering kita ungkapkan bahwa ini memang harus dilakukan pemidanaan. Karena memang di undang-undang perkawinan tidak diatur pemidanaannya. Tapi Mas Susanto, kita tahu soal perkawinan anak ini apa ya, sudah semacam ada satu budaya atau kebiasaan yang mungkin masih permisif begitu di budaya. Itu bagaimana kalau sorotan dari KPI sendiri? Lihat hal ini. Ya gini, pertama kalau dalam konteks perkawinan memang kita harus melihat dari berbagai tren yang terjadi di masyarakat. Pola-pola perkawinan dini memang terjadi dengan pola yang sangat variatif ya antara daerah satu dengan daerah lain misalnya.
Contoh misalnya karena motif ekonomi kemudian menikahkan anak, ini banyak terjadi di beberapa titik daerah. Yang kedua karena faktor budaya kemudian menikah, karena alasan katakanlah misalnya pemahaman keagamaan yang katakanlah tertentu kemudian menikahkan anak. Dan saya kira memang ada faktor lain, katakanlah misalnya putus sekolah, kemudian tidak ada pilihan lain, tidak ada aktivitas bekerja, kemudian katakanlah misalnya memilih menikah sebagai bagian dari ikhtiar untuk menjaga anak itu. Nah, di beberapa titik daerah, katakanlah misalnya Jawa Barat, kita telah melakukan riset misalnya di tahun 2012. Sukabumi misalnya, sekarang perkawinan anaknya jauh lebih menurun. Karena misalnya kebijakan pendidikan yang saat ini misalnya pendidikan 12 tahun saat ini sudah mulai membaik. Kemudian pada aspek yang lain misalnya ketersediaan katakanlah lapangan kerja yang ada di sana itu juga menurunkan terjadinya perkawinan anak. Sehingga menurut kami memang ikhtiar mencegah perkawinan anak itu memang harus utuh sebenarnya. Oke, baik, tahan sebentar. Saya ingin menyapa Saya ingin menyapa seseorang yang tadi juga sudah sempat disinggung oleh Ibu Sri sebenarnya, yaitu Baik Nuril, yang kemarin atau mungkin hingga kini masih terus berhadapan dengan proses hukum, di mana ia sedang mengajukan peninjauan kembali terhadap kasus yang menjeratnya, yaitu Undang-Undang ITE, karena memang ini dipicu dengan pelecehan seksual. Selamat malam, Mbak Baik Nuril. Ya, selamat malam. Ya, Mbak Baik Nuril, nanti saya ingin ajak Anda untuk bergabung dengan narasumber yang ada di studio Partai Bicara malam hari ini. Namun kita jeda terlebih dahulu, kita tahan sebentar, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Sesaat lagi.